Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Anissa Putri, NIM 2019-161035 dari kelas 4A Pendidikan Seni Pertunjukan pada mata kuliah Kepramukaan. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi yang berjudul Makna dan Fungsi Teknik dan Keterampilan Kepramukaan. Langsung saja, teknik kepramukaan. Teknik kepramukaan adalah cara praktis melaksanakan kegiatan pramuka dengan media yang praktis pula. Hal itu disejajarkan dengan istilah di pembelajaran, yakni pendekatan, metode, dan teknik pembelajaran. Teknik pembelajaran adalah cara praktis untuk melaksanakan pembelajaran dengan media yang tepat sasaran. Dalam kepramukaan berarti ada kata teknik kepramukaan yang sepadan, artinya dengan teknik pembelajaran, perkemahan, penjelajahan, orientasi, medan, mendaki gunung, dan seterusnya adalah teknik kepramukaan. Teknik tersebut terkadang dibungkus dengan nama kegiatan yang bervariasi. Teknik kepramukaan berupa perkemahan terkadang dibungkus dengan nama persami, kemah pelantikan, kemah bakti, dan seterusnya. Begitu pula teknik kepramukaan mendaki gunung sering dibungkus dengan kegiatan kebut gunung, jelajah Semeru, Muncak, Akbar, dan seterusnya. Materi yang selanjutnya yaitu macam-macam teknik kepramukaan atau counting skill. Yang pertama yaitu simpul, yaitu ada simpul hidup, simpul mati, simpul nyaman, maksudnya simpul anyaman berganda, simpul jangkat, simpul pangkal, simpul tambat, tiang, dan simpul nelayan kembar. Kemudian ikatan dalam tali menali ada 4 jenis, yaitu ikatan pelang, merupakan ikatan yang berfungsi untuk menentukan 2 tongkat pramuka atau kayu yang posisinya saling tegak lurus. Yang kedua yaitu ikatan silang. Kegunaan dari ikat silang adalah ikat menautkan 2 buah tongkat kayu yang posisinya bersilang. Yang ketiga yaitu ikatan canggah digunakan untuk menyambungkan 2 buah tongkat secara lurus. Yang keempat, ikatan kaki 3 digunakan untuk menggabungkan 3 buah kayu atau tongkat dengan posisi silang lurus atau untuk membentuk kaki 3. Kemudian cara membuat dragbar usungan atau tandu darurat. Pramuka merupakan salah satu materi teknik kepramukaan bidang P3K yang wajib dikuasai oleh seorang pramuka. Selanjutnya yang keempat itu sandi pramuka. Ada sandi AND, kemudian sandi kontak, sandi angka, sandi turba atau turun atau sandian, sandi katak, sandi koordinat. Yang kelima yaitu jenis pasak, tanda, dan cara memasangnya. Yang keenam, menaksir tinggi dengan perbandingan segitiga, menaksir lembar dengan perbandingan segitiga, menaksir kecepatan arus air sungai, kemudian cara cepat membaca Morse, 10 semapur cara mudah dan cepat, 11-16 arah mata angin dan kompas, 12 jenis bagian dan fungsi kompas, 13 peta lapangan, 14 panorama atau sketsa pemandangan, 15 peta pita, ke-16 tanda medan untuk mapping dalam kepramukaan, 17 baris berbaris, yaitu ada tata cara berbaris berbaris pramuka, kemudian ada PPB cara meninggalkan barisan. Yang ketiga yaitu tata cara menggunakan tongkat dalam baris berbaris. Yang ke-18 atau yang terakhir yaitu P3K. Selanjutnya keterampilan kepramukaan. Keterampilan kepramukaan mempunyai arti kompetensi fisik dan tindakan yang dimiliki seseorang. Kompetensi tersebut memenuhi area 6 kecerdasan kepramukaan, yaitu spiritual, karakter, emosional, sosial, intelektual, dan fisik atau eskesisosif. Kemudian contoh keterampilan kepramukaan adalah keterampilan menali, keterampilan menggunakan isyarat dan sandi, keterampilan memasak, upacara membaca alam, dan seterusnya. Keterampilan tersebut biasanya diukur melalui SKU dan SKK. Bahkan
ada teknik kepramukaan yang meminta syarat keterampilan kepramukaan tertentu. Kemudian ada macam-macam keterampilan kepramukaan. Keterampilan kepramukaan sanggup dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama yaitu keterampilan spiritual, yang kedua yaitu keterampilan emosional, yang ketiga itu keterampilan manajerial, yang keempat yaitu keterampilan fisik, yang kelima keterampilan mengenal alam, yang keenam keterampilan sosial, yang ketujuh keterampilan komunikasi, yang kedelapan yaitu keterampilan intelektual. Materi yang selanjutnya yaitu keterampilan kepramukaan siaga. Materi pokok keterampilan pembina yang hendaknya disampaikan kepada siaga adalah yang pertama yaitu upacara siaga, mencangkup upacara pembukaan dan penutup latihan, kemudian upacara pelantikan siaga, kemudian upacara pindah golongan, yang terakhir itu upacara penerimaan anggota baru. Kemudian berbagai sandi yaitu ada morse, peluit, semapur, sandi angka, sandi Arab, sandi Jepang. Kemudian kompas dan peta yang ada memilih 8 penjuru mata angin, kemudian membuat peta topografi desa atau kampung, kemudian peta sekolah atau pangkalan gudegnya. Selanjutnya pioneering, yaitu ada aplikasi simpul mati, simpul hidup, simpul pangkal, simpul jangkar, simpul tusuk, kemudian membuat jemuran, tiang lampu, tiang bendera, dan tandu. Dan juga menaksir tahap pengenalan berbagai permainan siaga. Ada berbagai permainan siaga, ada permainan untuk barung, permainan untuk perindukan, kemudian permainan besar. Nah, kemudian mendirikan tenda masih dengan menolong pembina. Kemudian senam dan olahraga untuk siaga, lagu-lagu siaga, perjalanan mengenal lingkungan siaga, wisata alam, kemudian kepemimpinan siaga, yaitu ada pembentukan pemuka baru, memilih sulung, kemudian pembentukan dan rapat-rapat dewan siaga. Jenis-jenis pertemuan siaga yaitu pesta siaga, bazar siaga, kemudian bakti siaga, pengisian SKU, SKK, dan SPG siaga. Jenis-jenis keterampilan siaga masih sanggup dilengkapi dan dikayakan, yang penting harus diadaptasikan dengan perkembangan rohani dan jasmani siaga. Selanjutnya materi yang selanjutnya itu keterampilan kepramukaan penggalang. Materi pokok keterampilan pembina yang hendaknya disampaikan kepada penggalang adalah upacara penggalang, mencangkup upacara pembukaan dan penutup latihan, upacara pelantikan penggalang, upacara pindah golongan, upacara penerimaan anggota baru. Berbagai sandi lanjutan, morse bendera, morse lampu, morse yang dipadukan dengan senam, sandi rumput, semapur lanjutan, kemudian sandi ordinat, sandi AN dan sandi Cina dan lain sebagainya. Kemudian kompas dan peta, itu memiliki titik 7 atau ordinat pengukuran derajat. Kemudian ada membuat peta topografi kota, provinsi, negara, dan peta dan lain sebagainya. Kemudian pioneering yaitu ada aplikasi kegunaan tiap-tiap simpul, yaitu ada simpul tambat, simpul palang, simpul Inggris, simpul kursi, simpul anyaman. Kemudian membuat menara, sesak jembatan dan lain sebagainya. Kemudian ada baris berbaris, menaksir tinggi, menaksir kecepatan, arus sungai, menaksir gerak, mempelajari cuaca, berbagai permainan penggalang, permainan untuk regu, permainan untuk pasukan, dan permainan besar. Mendirikan aneka macam jenis tenda, kemudian senam dan olahraga untuk penggalang, lagu-lagu dan tarian untuk penggalang, hacking,
rowing, roaming, rafting, exploring, atau wisata mengenal alam bagi penggalang. Kepemimpinan penggalang itu ada pembentukan pramuka regu, pemilihan pertama, pembentukan dan rapat dewan penggalang, rapat dewan kehormatan penggalang, gladian pemimpinan regu, gladian pimpinan satuan. Jenis-jenis pertemuan penggalang itu ada lomba tingkat, jambore, kemah bukti penggalang, pengisian SKU, SKK, dan SPG penggalang. Yaitu keterampilan kepramukaan penegak. Materi pokok keterampilan pembina yang hendaknya disampaikan kepada penegak sanggup disampaikan oleh penegak sendiri, instruktur, pemenolong, pembina atau pribadi oleh pembinanya adalah upacara penegak mencangkup upacara pembukaan dan penutup latihan, kemudian upacara pelantikan penegak, upacara pindah golongan, upacara penerimaan anggota baru. Berbagai sandi lanjutan yang akan sangat baik bila diimprovisasi menjadi senam bela diri atau games mengenai Morse, semapur, aneka macam sandi lainnya. Kemudian kompas dan peta itu memilih titik tujuan atau ordinat pengukuran derajat, kemudian membuat peta topografi kota, provinsi, negara, dan peta navigasi darat. Pioneering yaitu ada aplikasi kegunaan tiap-tiap simpul, yaitu simpul tambat, simpul palang, simpul Inggris, simpul kursi, simpul anyaman. Kemudian membuat menara, sesek, jembatan, konstruksi rumah aneka macam model, monolith, dan aneka macam hasta karya dari tali. Memperketatkan aneka macam kegiatan high element dan low element. Kemudian baris-baris dan kolonnya menaksir tinggi, menaksir kecepatan arus sungai, menaksir berat, mempelajari cuaca, berbagai permainan penegak, yaitu permainan untuk sangga, permainan untuk ambalana, permainan besar, mendirikan aneka macam jenis tenda dan biak tenda alam, senam olahraga dan bela diri untuk penegak, lagu-lagu dan tarian untuk penegak, hiking, tubing, rowing, roaming, rafting, atau wisata mengenal alam, jungle, survival bagi penegak. Teknik diskusi, seminar, loka karya, dan teknik berdebat. Kemudian kepemimpinan penegak yaitu ada pembentukan pramuka sangga, memilih pradana, pembentukan dewan ambalana dan rapat dewan kehormatan penegak, LPK atau latihan pengembangan kepemimpinan penegak atau pandega, dan KPDK atau kursus penggalang dewan kerja penegak atau pandega. Jenis-jenis pertemuan dan dedikasi penegak itu ada Raimuna, Muspanitera, perkemahan Wirakarya, perkemahan Bakti Saka, kemah bakti penegak, pengisian SKU, SKK, dan SPG penegak, kegiatan penegak sungguh pun mereka dibebaskan untuk memilih program kegiatannya sendiri, tetapi tetap di bawah tanggung jawab pembina. Selanjutnya keterampilan kepramukaan pandega. Materi pokok keterampilan pandega meliputi upacara pandega mencangkup upacara pembukaan dan penutup latihan, kemudian upacara pelantikan pandega, upacara penerimaan anggota baru. Berbagai sandi dipelajari oleh pandega sendiri. Kemudian kompas dan peta yaitu memilih titik tujuan atau ordinat pengukuran derajat, potong kompas, membuat peta topografi kota, provinsi, negara, dan peta
Kemudian navigasi darat. Pioneering. Pioneering ini ada aplikasi kegunaan tiap-tiap simpul tambat, simpul palang, simpul Inggris, simpul kursis, simpul anyaman. Kemudian membuat menara, sesat jembatan, konstruksi rumah, aneka macam model, wongli, dan aneka macam hasta karya dari tali dan materi setempat. Kemudian mempraktekkan aneka macam kegiatan high element dan low element, baris berbaris dan kolom. Kemudian menaksir tinggi, menaksir kecepatan arus sungai, menaksir berat, mempelajari cuaca, kemudian berbagai permainan pandega, mendirikan aneka macam jenis tenda dan biva atau tenda alam. Kemudian senam, olahraga dan bela diri untuk pandega. Kemudian lagu-lagu dan tarian untuk pandega, hiking, clubbing, rowing, rafting, atau wisata mengenal alam, camping, mountaineering, jungle, survival bagi pandega. Teknik diskusi, seminar, loka karya, teknik perdebat dan membuat anjuran kegiatan. Kemudian kepemimpinan pandega itu meliputi memilih perdana, pembentukan dewan rencana dan rapat-rapat, kemudian rapat dewan kehormatan racana, LPK atau latihan pengembangan kepemimpinan penega atau pandega, dan KPDK atau kursus pengenalan dewan kerja penega atau pandega. Latihan kewirausahaan dan aneka macam jenis keterampilan yang diinginkan. Jenis-jenis pertemuan dan dedikasi pandega yaitu ada Raimuna, kemudian Nuspanitera, perkemahan Wirakarya, dan perkemahan Bakti Saka, kemah bakti penega, dan pengisian SKU atau SKK dan SPG pandega. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.